Selamat datang. Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang bener-bener bikin sebuah gereja itu bertumbuh? Maksudnya bukan cuma soal angkanya nambah, tapi pertumbuhan yang asli, yang dari dalam. Nah, hari ini kita bakal gali jawaban yang, jujur aja, bisa jadi bakal mengejutkan. Jawabannya datang dari seorang teolog bernama Roland Allen. Jadi siap-siap ya, karena obrolan kita kali ini bisa jadi mengubah cara kita mandang gereja. Oke, langsung aja kita mulai. Peta perjalanan kita hari ini kira-kira begini nih. Pertama, kita lihat dulu dilema gereja modern. Terus kita mundur dikit, kembali ke sumbernya. Dari situ kita gali prinsip-prinsip utamanya. Dan yang terakhir kita tutup dengan tantangan yang relevan banget buat kita semua. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Nah, ini langsung ke jantung permasalahannya. Gimana sih cara kita mengukur keberhasilan? Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kalau ditanya, gereja yang berhasil itu yang kayak gimana? Seringnya, jawaban kita langsung lari ke hal-hal yang kelihatan kan? Gedungnya megah, programnya seabrek, anggarannya gede. Tapi pertanyaannya, apa benar itu inti dari pertumbuhan? Nah, di sini nih kelihatan banget konfliknya. Di satu sisi, kita punya apa yang kita sebut sistem manusia. Gedung, program, anggaran, semuanya rapi, terukur, kelihatan. Tapi di sisi lain, ada yang namanya pertumbuhan rohani. Sesuatu yang tumbuhnya itu dari dalam, hidup, dan seringkali nggak kasat mata. Terus, solusinya apa dong? Nah, untuk jawab itu, kita bakal kenalan sama pemikiran seorang teolog, Roland Allen. Dia ini menawarkan sudut pandang yang beda banget. Bisa dibilang cara pandangnya ini kuno, tapi anehnya, justru terasa super relevan dan seger buat kita zaman sekarang. Ini dia orangnya, Roland Allen. Gagasannya tuh kalau dipikir-pikir simple tapi radikal banget. Menurut dia, jawaban buat masalah-masalah modern kita tuh bukan dengan nyiptain program baru yang lebih canggih, tapi justru dengan melihat ke belakang, kembali ke awal mula gereja. Dan inilah ayat yang jadi cetak birunya Allen. Coba perhatiin deh kalimat ini. Lalu menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kalimat ini bukan cuma sekedar tindakan loh. Ini tuh sebuah pernyataan iman yang radikal. Artinya apa? Kepercayaan total sama jemaat lokal, dan yang paling penting, kepercayaan penuh sama Tuhan. Bahwa dia sendiri yang akan menumbuhkan gerejanya. Oke, kita lanjut ya. Kalau pertumbuhannya bukan karena sistem yang canggih, terus apa dong rahasia gereja mula-mula? Nah, jawabannya ada di bagian ini. Ini dia prinsip kunci pertama dari Allen, yaitu memprioritaskan karya Roh Kudus di atas semua struktur buatan manusia. Jadi pertumbuhan yang sejati itu bukan hasil dari program yang sempurna, tapi murni karena karya roh yang hidup dan bekerja. Nah, ini modelnya para rasul disederhanakan jadi 3 langkah gampang. Pertama, beritakan Injil, udah itu aja. Kedua, tetapkan penatua lokal dari antara mereka sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting, serahkan mereka kepada Tuhan. Simpel kan? Ini prosesnya tanam dan percaya, bukan bangun dan kendalikan. Kelihatannya emang sederhana, tapi buat melakukannya butuh iman yang luar biasa besar. Jadi, pelajarannya apa? Kalau Injil itu benar dan kita percaya itu benar, maka Roh Kudus itu sanggup menumbuhkannya. Bahkan di tangan orang-orang yang paling biasa sekalipun. Ini soal keyakinan penuh pada kuasa Injil, bukan pada kualifikasi kita. Sekarang kita sampai ke inti dari pesan Roland Allen. Kalau mau dirangkum, intinya cuma 2 hal. Percaya, jangan mengontrol. Nah, bagian ini akan ngebahas soal kekuatan luar biasa di balik tindakan melepaskan kendali. Pernyataannya sederhana aja. Injil itu punya kekuatan dari dirinya sendiri. Kekuatan untuk mengubah hidup dan membangun gereja. Jadi kuasanya itu bukan dari kita, bukan dari strategi canggih kita, atau karisma kita. Kuasanya ada di dalam Injil itu sendiri. Dan Rasul Paulus sendiri yang menegaskan ini. Injil adalah kekuatan Allah. Ini bukan cuma kutipan ayat yang bagus ya. Ini adalah fondasi dari semua pelayanan kita. Bahwa pesannya itu sendiri adalah kekuatan Tuhan. Nah, ini penting banget. Menurut Allen, pemuridan sejati itu tujuannya membangun kedewasaan rohani, bukan malah menciptakan ketergantungan jangka panjang pada seorang pemimpin manusia. Tujuannya bukan bikin orang selamanya butuh tiang penopang, tapi supaya mereka bisa tumbuh kuat, mandiri, dan berbuah dengan sendirinya. Ayat yang udah sering kita dengar ini ngegambarinnya dengan pas banget. Aku menanam, Apolos menyiram. Ya, kita punya peran. Tapi kita harus selalu ingat siapa yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan yang sejati itu pada akhirnya hanya datang dari Tuhan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bagian buat kita semua. Tantangannya. Setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang, so what? Apa artinya ini semua buat kita hari ini?
Yuk kita renungkan bareng-bareng. Pemikiran Roland Allen ini bukan cuma sejarah atau teori ya, ini tuh tantangan langsung buat cara kita hidup dan melayani sekarang. Ini momen buat kita refleksi jujur, gimana prinsip-prinsip ini bisa kita terapin dalam hidup kita, di gereja kita, di pelayanan kita. Dan ini pertanyaan pertama yang menohok. Jujur deh sama diri kita sendiri, kita ini lebih percaya sama sistem kita atau sama Roh Kudus? Waktu ada masalah, kita larinya kemana? Ke program terbaru yang kita rancang atau ke kuasa roh yang seringkali nggak kelihatan? Pertanyaan lanjutannya, yang nyambung banget sama yang tadi, gereja yang lagi kita bangun ini bergantungnya sama apa? Sama struktur manusia? Sama kemampuan kita? Atau bergantung penuh sama Tuhan? Oke, mari kita tutup dengan kesimpulan yang kuat ini. Dan ini menurut saya adalah sebuah prinsip yang sangat membebaskan. Tugas kita itu cuma satu, menanam dengan setia. Peran Tuhan, Dia yang akan mendatangkan pertumbuhan. Jadi, lepaskan beban untuk menghasilkan buah. Tugas kita adalah setia menabur. Selebihnya, serahkan saja pada Tuhan.